Baik, kali ini kita akan membahas langkah penyusunan instrumen non-tes. Jadi untuk instrumen non-tes ini terdiri dari beberapa aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu adalah aspek psikomotor, kemudian ada aspek afektif, dan kedua itu kita akan membahas bagaimana cara menyusun instrumen baik yang psikomotor maupun afektif. Adapun instrumen untuk mengungkap aspek psikomotor dari peserta didik itu terdiri dari tes tertulis atau paper and pencil test, kemudian tes identifikasi, tes simulasi, tes contoh kerja atau work sample. Jadi sebagai contoh di sini sudah ada contoh dari instrumen untuk mengungkap aspek psikomotor yang diambil dari mata pelajaran matematika. Di sini tertulis yang pertama itu nama, tanggal, praktikum. Jadi biasanya kalau instrumen aspek psikomotor itu lebih kepada unjuk kerja. Nah, biasanya kalau di dalam sains sendiri unjuk kerja itu banyak dilakukan pada praktikum seperti itu. Jadi apa saja unjuk kerja yang ada pada penggunaan kilometer kalau untuk mata pelajaran matematika itu seperti memegang, mengamati. Nah, kebanyakan mengamati apa-apa saja deh yang dilakukan. Ini sumber dari DKK. Nah, untuk instrumen untuk mengungkap aspek afektif sendiri, itu komponen afektif tuh turut menentukan keberhasilan hasil belajar siswa ya. Nah, paling tidak ada dua komponen afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat. Nah, sikap dan minat yang pada pembelajaran itu digunakan untuk melihatlah yang pastinya hasil belajar ya. Hasil belajar bagaimana melihat sikap dan minat siswa itu biasanya kita menggunakan instrumen skala ya kan, skala seperti terungkap di sini sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, sebagai contoh untuk melihat minat dari siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, kita melihat sini ada contohnya. Contoh nih, bahasa Inggris membuat saya berpikir logis. Kemudian yang kedua saya tertarik bahasa, terus kemudian yang ketiga bahasa Inggris. Nah, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ini untuk mengungkap sikap dan minat siswa ya, untuk mengukur sikap dan minat siswa, untuk mengungkap aspek afektif, kita harus mencari dulu indikator-indikator yang mempengaruhi minat. Nah, indikator itu dapat dari mana? Tentunya kita ambil dari literatur yang mengungkap tentang minat tadi. Kemudian kita kembangkan menjadi beberapa pertanyaan. Jadi kita buat dulu indikator-indikator minat itu, kemudian kita kembangkan menjadi pertanyaan seperti pernyataan pada contoh ini 1, 2, dan 3 ini. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, untuk lanjut kepada pembicaraan kita yang kedua adalah nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan ya. Nah, untuk komponen non-tes yang afektif ini ya juga mempunyai andil ya dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dua komponen yang penting untuk diukur dalam aspek afektif untuk pelajaran adapun ya langkah-langkah dalam penyusunan instrumen afektif dalam buku Jihad dijelaskan bahwasannya yang pertama, pilih perubahan afektif yang akan dinilai, misalnya sikap, dan tentukan indikator sikap, misalnya respon terhadap tugas dan guru. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian pilih skala yang digunakan, misalnya dengan skala Likert. Tadi saya sudah sampaikan, jadi skala Likert ya. Tadi sudah ada kata sangat setuju, kemudian
setuju, ragu-ragu, tidak setuju, termasuk kepada skala Likert. Kemudian siapkan inventory laporan diri atau daftar perilaku yang menggambarkan sikap dan minat. Telaah instrumen oleh teman sejawat, perbaiki instrumen, skor inventory. Biasanya itu kalau di dalam kurikulum 313 kita ada penilaian guru terhadap siswa, siswa terhadap teman sejawat, ya, kemudian siswa terhadap guru. Bagaimana semuanya, apa saja yang nilai, itu baik indikator psikomotor dan afektifnya. Nah, untuk saat ini untuk lanjut kepada penskoran. Jadi penskoran ini digunakan untuk menilai, ya, memberitahukan seberapa tuntaskah hasil belajar yang dicapai oleh siswa tadi. Jadi saat ini untuk penskoran itu dirata-ratakan 75, ya. 75 tergantung kepada kedalaman dan keluasan dari mapel sendiri. Nah, yang pertama itu untuk tes kognitif. Jadi tes kognitif itu ada tes objektif, ya, bentuk tes objektif. Biasanya penskoran itu diberikan nilai 1 jika benar dan nilai 0 jika salah. Kemudian ada juga beberapa sistem penilaian pada tes objektif itu, yaitu sistem denda, yang biasanya dulu kalau saya ingin masuk perguruan tinggi, jika saya salah menjawab maka nilai saya akan dikurangi, akan menjadi -1, dan kalau jika benar ya akan mendapatkan nilai 1. Makanya ketika saya mengisi soal, memberikan menentukan jawaban tuh harus hati-hati, ya kan. Tidak semua harus saya isi. Jadi hanya beberapa soal saja yang saya anggap ya saya yakin saya isi, dan saya tidak yakin saya tidak isi. Karena kalau saya isi dan salah itu akan dikurangi -1. Jadi di sini sudah ada skornya, ya. Rumus untuk menghitung skornya yaitu sigma B dikurang sigma S per N kurang 1, di mana sigma B adalah jumlah jawaban benar, sigma S adalah jumlah jawaban salah, dan N adalah jumlah pilihan atau option. Nah, untuk penskoran untuk tes esai itu sama, ya. Kalau salah 0, kalau benar 1, dan itu tergantung sih. Kadang-kadang orang ingin membuatnya antara skornya itu 0 sampai dengan 100, bebas, tentukan oleh masing-masing maunya seperti apa. Penskoran tugas-tugas biasanya di sini kalau di buku jihad sendiri itu dibuat apa saja aspek yang dinilai. Nah, yang pertama kepentingan data atau informasi, kecocokan data atau informasi. Kedua, kecermatan dalam menganalisis data atau informasi. Ketiga, persentase. Jadi di sini, dan keempat tuh dan lain-lain. Jadi di sini sudah dibuat skor maksimumnya untuk poin 1 itu berapa, 2, 3 dah itu berapa semua. Jadi totalnya itu 100. Nah, beberapa untuk tugas itu disiapkan yang namanya rubrik. Rubrik itu lebih terspesifikasi lagi, artinya apa-apa saja dalam langkah-langkah yang kita lakukan itu ada nilainya, dan itu juga menggunakan skalanya biasanya sudah ada nilai 5 sampai 1. Jadi 5 itu termasuk kategori yang sempurna, dia mengerjakan semuanya dengan baik. 4 ada salah 1, 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk JAT sendiri dia lebih mengeneralisasikan agar ini bisa semua dipakai di setiap tugas apapun. Kalau rubrik dia hanya ada bisa dipakai untuk bersifat umum, semua mapel bisa dipakai, tetapi ada juga yang bersifat khusus agar apa? Ketika nanti siswa bertanya kenapa nilai saya demikian, cuman sampai segitu, kita sudah ada penjelasannya di rubrik tadi. Nah, untuk penskoran berikutnya adalah pengukuran afektif. Jadi pengukuran afektif itu menggunakan skala bertingkat 5 sampai 1 atau 1 sampai 5 tergantung pertanyaan.
Kemudian pengukuran afektif itu menggunakan skala Likert ya, sama juga dengan rentang saat tadi udah disebutkan. Dan jika jumlah soal itu 20, maka pertanyaan akan diperoleh skor maksimum 100 dan minimum 20. Nah, di buku Jihad sendiri di sini sudah dibuatkan kategori nilai. Jadi nilainya 0 sampai 20 termasuk kategori apa dan seterusnya sampai 81 sampai 100. Bisa dilihat. Nah, berikutnya adalah penskoran tes psikomotor. Jadi di sini penskoran tes psikomotor itu juga menggunakan skala bertingkat ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasannya untuk penilaian tes psikomotor kita tentu juga menggunakan tabel ya. Di sini sudah ada aspek yang apa yang dinilai untuk menilai psikomotor atau unjuk kerja dari siswa. Yang pertama di sini ada beberapa contoh ya, Kalau yang ini sudah terspesifikasi ya. Kalau yang ini dia bentuk rubrik, contoh yang tadi sudah saya sampaikan ini bentuk rubrik, tapi ada yang dari buku Jihad dia modelnya seperti ini. Terserah mana yang menurut kalian ini bisa diterima dan gampang, boleh kalian pakai. Jadi yang di Jihad nih seperti ini ya, 1, 2, 3 dengan menggunakan skor maksimum. Jadi ketika dia tidak bisa mencapai nilai seperti aspek yang dinilai yang diinginkan, tinggal dikasih skornya berapa. Dan kalau untuk yang lebih spesifik lagi, kalian bisa buat seperti ini. Jadi ya sama aja sih, atau ini modelnya seperti ini sama seperti Jihad, atau dia lebih terspesifikasi seperti ini. Jadi kognitif. Nah, ini ada penjelasannya. Jika poin 3 itu seperti apa, 2 seperti apa, 1 seperti apa. Nah itu. Jadi rubrik itu seperti ini. Nah ini ada tes lisan. Tes lisan itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelebihan lisan itu dapat mengeksploitasi kemampuan siswa secara langsung. Bisa bertanya berbagai masalah langsung kepada siswa. Terus kelemahannya itu didominasi oleh siswa yang pandai, menyita waktu untuk proses pembelajarannya. Artinya ketika kita ingin membuat suatu evaluasi instrumen penilaian ya, evaluasi pembelajaran, kita harus dalam tes lisan ini memang harus kita siapkan dulu soalnya ya, bentuknya seperti apa yang mau kita ambil dari tes lisan tadi. Jika memang ini tidak hanya tadi bahasanya hanya didominasi oleh siswa yang pandai, berarti kita harus membuat tes lisan apa yang sifatnya mengungkapkan ya, artinya pengalaman artinya kita lebih menstruktur bentuk tes lisan pada materi apa yang cocok itu dengan menggunakan tes lisan. Agar tes lisan ini juga bisa menghasilkan hasil belajar yang baik kepada semua siswa gitu. Dan pertanyaan yang kita susun tuh memang harus ya, jangan pertanyaan tingkat rendah yang sifatnya menghafal, tetapi pertanyaan yang bisa mereka ungkapkan dari pengalaman yang pernah mereka alami dalam proses pembelajaran. Kembali lagi bagaimana cara kita mengajar dengan baik. Kalau kita mengajar dengan baik ya, memberikan ilmu terapan kepada siswa, bisa sampai kepada siswa sendiri, tentu tes lisan ini, yang poin pertama itu bukanlah menjadi kelemahan ya bagi siswa, tetapi menjadi segala sesuatu yang dapat mudah dilaksanakan oleh siswa sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di materi selanjutnya.